Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Dr. Siti Munawati SPDI MPDI, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Husniah, program studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keistimewaan dan kelemahan dalam penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran memiliki 4 metode, yang dimana ada metode ijmali, metode tahlili, metode muqarran, dan metode maudhu'i. Dan saya juga akan menjelaskan dari 4 metode tersebut. Baik, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu ada metode ijmali. Pengertian tafsir ijmali. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekadarnya. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat dan surat per surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Dengan metode ini, mufassir berupaya pula menafsirkan kosakata Al-Quran dengan kosakata yang ada dalam Al-Quran sendiri. Sehingga para pembaca yang melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks Al-Quran, tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh kosakata serupa dalam Al-Quran, dan adanya keserasian antara bagian Al-Quran yang satu dan bagian yang lain. Metode ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami para pembaca. Selanjutnya, ada contoh ayat tafsir ijmali. Contoh tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Selanjutnya, ada keistimewaan dan kelemahan metode ijmali. Keistimewaannya yaitu jelas dan mudah dipahami. Penggunaan metode ini terbilang cukup jelas dan mudah dipahami, penafsiran yang ringkas, singkat, dan tidak bertele-tele langsung dapat dipahami oleh pembacanya, serta sangat sesuai untuk kalangan manapun termasuk pemula. Di samping itu, pesan yang disampaikan baik oleh Al-Quran maupun si penafsir tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Kemudian, kelemahannya yaitu penafsiran dangkal atau tidak menyeluruh. Metode tafsir ini tidak memberikan ruang kepada penafsir untuk bisa menguraikan analisa dan pembahasan yang mendalam untuk memuaskan pembaca dalam tafsirannya. Oleh sebab itu, jika suatu tafsir memerlukan penguraian analisa dan pembahasan panjang, maka metode ini kurang tepat untuk digunakan. Maka dengan demikian, ini merupakan suatu hal yang harus disadari oleh para mufassir yang menggunakan metode ini. Walaupun demikian, kelemahan yang dimaksud bukanlah kelemahan yang membuat metode ini jadi buruk, akan tetapi merupakan ciri khas dari metode penafsiran ini. Yang kedua, ada metode tahlili. Pengertian tafsir tahlili. Metode tahlili merupakan penafsiran yang bersifat luas dan menyeluruh atau komprehensif. Metode tafsir tahlili juga adalah salah satu metode tafsir yang sistematis karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya, meliputi mufradat ayat, munasabah ayat, yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun-turun ayat, makna ayat secara global,
dan tinjauan hukum yang terkandung, dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam madhab. Ciri yang paling dominan dari metode tafsir tahlili ini tidak hanya pada penafsiran Al-Quran dari awal mushaf sampai akhir, melainkan terletak pada pola pembahasan dan analisisnya. Selanjutnya, ada contoh ayat tafsir tahlili. Contoh tersebut terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا, yang artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan yakni istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yakni perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Selanjutnya ada keistimewaan dan kelemahan metode tahlili. Keistimewaannya yaitu memuat berbagai macam ide dari para mufasir karena bahasa yang digunakan komprehensif dan banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Penafsiran dengan metode ini dikupas secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan sejarah, sebab turun, korelasi ayat, maupun isi kandungannya. Semua ayat dapat ditafsirkan. Kemudian, kelemahannya yaitu menjadikan Al-Quran tampak parsial ataupun terpecah-pecah seperti tidak utuh. Hal tersebut dipandang karena penafsiran tidak utuh dan tidak konsisten pada penafsiran ayat yang berbeda, namun mengandung makna yang sama dengannya. Pada metode ini, tidak mengharuskan mufasir dalam membandingkan penafsiran ayat yang dibahas dengan ayat lainnya seperti yang ada dalam metode muqaron. Yang ketiga, ada metode muqaron. Pengertian tafsir muqaron. Metode muqaron adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufasir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara yang satu dengan yang lain, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dalam objek bahasan, metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada contoh ayat tafsir muqaron. Contoh tersebut terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151 dan surah Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kami yang akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wala taqtulu auladakum khasyati imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Kedua ayat di atas menggunakan redaksi yang berbeda, padahal maksudnya sama, yakni sama-sama mengharamkan pembunuhan anak, hanya saja sasarannya berbeda. Selanjutnya, ada keistimewaan dan kelemahan metode muqaron. Keistimewaannya yaitu memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca. Di dalam penafsiran ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, juga dapat mengetahui perkembangan corak penafsiran para ulama salaf sampai masa kini sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dalam metode tafsir muqaron juga dapat ditemukan penelusuran suatu tafsir apakah asli atau tidak, jika diperhatikan bahwa dalam kitab-kitab tafsir tidak dicantumkan kitab-kitab yang dikutipnya.
Dan juga dapat ditemukan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami suatu tafsiran dalam penafsiran sebelumnya. Kemudian, kelemahannya yaitu metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial. Karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Penafsiran dengan memakai metode ini juga tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. Yang terakhir ada metode maudhu'i. Pengertian tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i menurut pendapat mayoritas ulama-ulama adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab an-nuzul, kosakata, dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik argumen itu berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Al-Quran memang sesungguhnya menghimpun tema-tema yang perlu digali dengan menggunakan metode ini. Jika menafsirkan Al-Quran dengan metode yang seperti ini, kita akan bisa menetapkan syariat yang cocok untuk setiap waktu dan tempat. Dari sana, kita bisa menetapkan undang-undang kehidupan yang siap berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan. Undang-undang wad'iyah dan unsur eksternal yang kita hadapi dalam keberagaman sehari-hari. Selanjutnya, ada contoh ayat tafsir maudhu'i. Contoh tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Yang artinya, kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada keistimewaan dan kelemahan metode maudhu'i. Keistimewaannya yaitu metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lainnya. Karena itu metode ini juga dalam beberapa hal sama dengan tafsir bi al-ma'thur. Dan dengan metode ini juga, semua juru dakwah baik yang profesional maupun amatiran dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Quran. Metode ini juga memungkinkan mereka untuk sampai kepada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia dan kemusykilan Al-Quran, sehingga hati dan akal kita merasa puas terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkannya kepada kita. Kemudian kelemahannya yaitu membatasi pemahaman ayat dan memenggal ayat Al-Quran. Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufasir terikat oleh judul itu. Padahal, tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Karena seperti dinyatakan Darroz, bahwa ayat Al-Quran itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi, dengan ditetapkannya judul pembahasan, berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut. Dengan demikian, dapat menimbulkan kesan kurang luas pemahamannya. Kondisi yang digambarkan itu memang merupakan konsekuensi logis dari metode tematik. Memenggal yang dimaksud di sini adalah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan berbeda. Misalnya, petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya, bentuk kedua ibadah ini diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila membahas tentang kajian zakat, misalnya, maka mau tak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.